Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Dhani SBR. Kisah-kisah dari Mas Dhani SBR ini pasti keren banget teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini adalah kisah Ujang Kamran, Bruce Lee dari Garut. Udah lama ya, udah seminggu kemarin ya, libur. Dan pada kesempatan kali ini tampil lagi nih Bruce Lee dari Garut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, udah pasti gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Ketika Ujang Kamran kembali dari alam gaib, pagi itu, deru kendaraan dari berbagai macam jenis sudah memenuhi ruas jalan di perlintasan kota Jakarta. Salah satunya adalah sedan Camry berwarna hitam keluaran tahun 2000-an rupanya. Itu adalah mobil milik Erna yang saat itu akan berangkat menuju ke kantor. Dengan diantar oleh supir pribadinya, Erna nampak dengan tenang duduk di kursi belakang. Pandangannya masih nampak kosong karena memang bayangan sosok Kamran masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ya, sejak peristiwa terakhir ketika dirinya terpisah dengan sang kekasih, rasa rindu serta rasa ingin tahu mengenai keadaan Kamran begitu besar Erna rasakan. Tak pelak, hari-harinya selalu dipenuhi rasa risau dan khawatir tentang keselamatan sang kekasih. Walaupun sudah 1 bulan lamanya sejak peristiwa itu terjadi, namun hal itu masih membekas hingga Erna terjatuh dalam rasa kegalauan yang begitu dalam. Di kantor, walaupun terlihat tenang, Erna tak bisa menyembunyikan kerisauannya. Erna selalu termenung, tak nampak lagi keceriaan pada wajahnya. Hal itu pun dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Akibatnya, perubahan perilaku Erna menjadi bahan pembicaraan oleh para bawahannya. Hingga Helen yang merupakan bawahannya sempat khawatir dengan keadaan bosnya, yaitu Erna. Diketahui, Helen merupakan sekretaris Erna yang biasa melayani dan juga menyiapkan keperluan Erna selama di kantor. Selamat pagi Bu Erna. Oh ya, semua berkas perjanjian yang perlu tanda tangan Ibu sudah ada di atas meja ya Bu. Oh ya, saya juga mau mengingatkan lagi, nanti jam 10 ada meeting dengan bagian pemasaran, ucap Helen. Oh ya, baik Helen, makasih ya, jawab Erna singkat. Oh ya Bu, satu lagi Bu, apa Ibu butuh vitamin atau yang lainnya? Karena kalau saya lihat-lihat, Ibu sepertinya sedang tidak fit ya, ujar Helen pada atasannya. Terima kasih. Gak perlu Helen, tolak Erna halus. Ya, begitulah Erna. Dia tidak menyadari jika kegelisahannya membuat tubuhnya lemah, wajahnya pun pucat. Tak ada cahaya yang biasa terpancar darinya. Rutinitas yang dilaluinya seperti tak ada kesan. Semua dijalaninya seperti Erna adalah seorang robot. Tak ada interaksi apapun antara dirinya dengan para karyawan. Tayal, terlihat Erna seperti masa bodoh dengan kondisi perusahaannya kala itu. Sehingga hal itu pun diketahui oleh sang ayah yang bernama Pak Budi. Di rumah, Pak Budi sempat menanyakan tentang keadaan kondisi anaknya, Erna. Pak Budi khawatir keadaan Erna akan mempengaruhi kinerja perusahaannya, karena Erna merupakan seorang pemimpin perusahaan yang keputusannya akan sangat krusial bagi kelangsungan berjalannya di salah satu perusahaannya. Erna, kamu kenapa Princess? Apa kamu sedang ada masalah? Kok kalau Papa perhatiin sudah hampir 1 bulan ini kamu seperti berbeda? Tanya Pak Budi. Nggak apa-apa Pak, Erna baik-baik aja kok, jawab Erna singkat. Tolong dong kasih tahu Papa
kalau memang kamu sedang ada masalah. Soalnya papa perhatikan kamu itu sekarang suka termenung sendiri, ungkap Pak Budi yang cemas dengan perilaku Erna. Enggak kok, Pak. Erna baik-baik aja kok. Emang Erna lagi malas ngomong aja. Ya udah, papa nggak usah khawatir ya sama Erna. Erna ke atas dulu ya, Pak. Saut Erna yang masih tak ingin memberitahu ayahnya tentang permasalahannya. Rupanya Erna tak ingin permasalahannya diketahui oleh sang ayah. Erna masih menutup diri dan menyerahkan semuanya pada semesta. Hingga akhirnya dirinya pun bisa dipertemukan kembali dengan sang kekasih Kamran. Sementara di tempat dan alam yang berbeda, kini Kamran telah menyerahkan jiwa dan raganya untuk mengabdi pada sang petapa tua. Awalnya dia sempat bertanya di manakah dirinya berada, karena Kamran sama sekali tak bisa keluar dari Gunung Sadakeling. Keberadaannya seakan tak bisa dijelaskan dan dicerna oleh akal dan pikiran manusia. Kamran seakan dengan mudahnya pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa merasa lelah sekalipun. Dia pun tak pernah merasa kedinginan atau kepanasan selama berada di sana, entahlah. Yang pasti wujudnya tak bisa dilihat oleh manusia yang berkunjung ke Gunung Sadakeling. Kini, Kamran ditugaskan oleh sang petapa tua itu untuk menjaga hutan di Gunung Sadakeling dari ancaman-ancaman luar. Walaupun pada kenyataannya, sosok Kamran tak bisa dilihat oleh orang biasa, itu terbukti pernah pada satu momen di mana keluarga Kamran menghampirinya ke Gunung Sadakeling dan memanggil-manggil namanya, namun Kamran tak bisa menampakkan diri sehingga Kamran hanya bisa mendengar mereka memanggil-manggil namanya tanpa dapat menemuinya. Rasa sedih pastinya Kamran rasakan, namun dia harus menerimanya karena walau bagaimanapun Kamran telah menjatuhkan pilihannya untuk mengabdi pada si petapa tua. Kala itu, Kamran diajari berbagai macam ilmu milik petapa tua karena sebagai penjaga dari hutan di Gunung Sadakeling, petapa tua menyadari jika Kamran harus dibekali ilmu-ilmu yang mumpuni. Selain itu, petapa tua juga mengajari Kamran bagaimana dirinya bisa menyatu dengan alam sehingga semua penghuni di Gunung Sadakeling bisa berkomunikasi dengan Kamran dan memberitahunya jika seumpama ada bahaya yang mengancam. Hingga pada suatu kali, Kamran mendapat informasi dari salah satu penghuni Gunung Sadakeling. Ya, itu adalah seekor monyet yang memberitahukannya jika ada sekelompok pemuda yang sedang melakukan kegiatan yang tidak pantas di sana. Tanpa membuang waktu, Kamran pun langsung mendatangi sekelompok pemuda tersebut. Terlihat jika kelompok pemuda itu sudah mulai mendirikan tenda, namun yang merisaukan adalah mereka mabuk-mabukan sambil berteriak-teriak tak jelas. Tayal, Kamran pun merasa emosi dan bermaksud untuk mendatanginya, namun baru saja kakinya ingin melangkah, sang petapa tua langsung menghentikannya dari belakang. "Ada apa, Guru? Kenapa Guru nggak bolehin saya ke sana?" tanya Kamran penasaran. "Kamu mau apa, Mran?" tanya petapa tua balik. "Saya mau datengin mereka, Guru. Saya mau hajar semuanya. Soalnya mereka udah berani mabuk-mabukan sembarangan," saut Kamran yang emosi. "Bukan begitu caranya kita menegur mereka, Kamran," ucap si petapa tua kemudian. Setelah berbicara dengan Kamran, petapa tua itu langsung mengangkat tangannya ke atas. Dan tak berapa lama, seketika hujan deras yang diiringi angin kencang pun tiba-tiba datang mengguyur tempat itu. Tayal, sekelompok pemuda tadi langsung menghentikan kegiatan mereka dan langsung masuk ke dalam tendanya. Tak hanya sampai di situ, tenda mereka seketika rubuh karena diterpa angin yang begitu kencang. Akibatnya mereka semua mengalami basah kuyup karena diterpa hujan yang begitu lebat. Akhirnya rencana mereka untuk mabuk-mabukan di Gunung Sadakeling pun jadi berantakan. Melihat itu, petapa tua pun berkata pada Kamran, "Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan," ucap si petapa tua itu sambil berlalu meninggalkan Kamran. Di situ Kamran mendapati pelajaran baru dari sang petapa tua, dan itu membuat Kamran menyadari jika petapa tua merupakan seseorang yang bijak.
Pernah pada suatu malam, saat Kamran sedang memandangi kampungnya dari puncak Gunung Sadakeling, di kupingnya seolah terdengar suara-suara seseorang yang sedang mendoakannya. Setelah Kamran mendengarnya secara seksama, akhirnya Kamran mengenali suara tersebut. Ya, itu adalah suara ibunya. Seketika Kamran pun menangis sedih mengetahui jika ibunya sedang mendoakannya. Wajar saja, karena Kamran begitu rindu pada ibunya. Entah sudah berapa lama Kamran berada di gunung tersebut, Kamran pun tak tahu pasti. Ia hanya pasrah pada nasib yang kini dialaminya itu. Dalam kesedihannya, Kamran mendoakan sang ibu dan keluarganya yang lain, termasuk kekasihnya Erna. Dalam doanya, Kamran meminta pada Sang Pencipta agar selalu menjaga keluarganya. Bagaimana dengan Erna? Ya, Kamran pun berucap yang sama. Namun ada satu doa yang berbeda. Kamran berdoa agar kekasihnya itu tidak pernah melupakannya dan mengingat akan janji suci yang telah mereka buat berdua. Setelah beberapa lama kemudian, kini Kamran mulai berubah. Dia tidak lagi gegabah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di Gunung Sadakeling. Kamran tak pernah menampakkan wujudnya. Dia hanya memberi tanda ataupun sebuah peringatan bila ada orang yang berada di Gunung Sadakeling dan berbuat kesalahan di tempat itu. Sekarang Kamran menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi semua itu, karena memang Sang Petapa Tua sudah memberikannya petunjuk dan kekuatan untuk melakukan itu semua. Tak hanya dari bangsa manusia, terkadang Kamran pun harus berhadapan dengan bangsa lelembut yang datang ke Gunung Sadakeling. Rupanya banyak dari bangsa tersebut yang ingin menguasai ataupun menetap untuk memenuhi keinginan dan kepentingan mereka. Pernah suatu kali Kamran harus berhadapan dengan sekumpulan makhluk halus yang ingin menguasai Gunung Sadakeling. Saat itu jumlah mereka sangatlah banyak. Dengan dibantu macan kumbang dan penghuni yang lain, Kamran melawan mereka semuanya. Akhirnya Kamran beserta penghuni yang lain dapat mengusir kelompok makhluk halus tersebut, sehingga ketentraman di Gunung Sadakeling masih tetap terjaga. Melihat pengabdian Kamran selama ini, Petapa Tua itu pun menilai jika sudah waktunya Kamran meninggalkan Gunung Sadakeling. Sang Petapa Tua ternyata dapat melihat ketulusan dan juga kesabaran Kamran ketika membantunya untuk menjaga Gunung Sadakeling. Apalagi dia tahu pengorbanan Kamran yang harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya selama ini. Kamran, sudah saatnya kamu meninggalkan tempat ini, ucap sang pepatah tua. Mendengar itu Kamran pun terkejut. Ada apa, guru? Apa saya berbuat salah? Tanya Kamran yang kebingungan. Rupanya kamu sudah terlalu lama berada di sini. Sebenarnya tempatmu itu bukanlah di sini, Kamran. Masa pengabdianmu sudah selesai. Kamu sudah cukup membantu aku di sini, jelas si Petapa Tua. Mendengar perkataan gurunya itu, Kamran pun tak menyangka jika waktu itu telah tiba, waktu di mana ia dapat meninggalkan Gunung Sadakeling dan bisa menemui orang-orang yang dicintainya. Seakan hati Kamran yang selama ini membeku kini telah mulai cair kembali. Terima kasih, guru. Saya sudah boleh pulang. Terima kasih atas semua ilmu dan segala pelajaran yang sudah guru ajarkan sama saya. Saya janji, saya akan berkunjung ke sini lagi. Soalnya semua yang ada di sini sudah seperti keluarga buat saya, ucap Kamran terharu. Ya Kamran, tapi perlu kamu ketahui juga, sebagian kemampuanmu akan menghilang. Kamu akan hidup seperti manusia biasa lagi. Namun tentunya ada kemampuan lain yang akan menempel padamu seumur hidup. Aku harap kamu bisa mempergunakannya dengan bijaksana, ujar Petapa Tua pada Kamran. Seketika Kamran meninggalkan guru dan teman-temannya yang selama ini bersamanya, yaitu para penghuni Gunung Sadakeling. Sambil berjalan lambat laun Kamran merasakan perubahan pada dirinya. Kini entah bagaimana dia memakai pakaian terakhirnya saat dia pertama kali datang ke Gunung Sadakeling. Pakaiannya nampak lusuh, begitu juga tubuhnya nampak kurus. Wajahnya dipenuhi oleh janggut yang panjang serta rambut yang nampak aut-autan.
Kamran dengan lamban menyusuri jalan setapak yang akan membawanya ke pemukiman penduduk. Kebetulan saat itu sudah tengah malam, sehingga Kamran tak berpapasan dengan seorang pun. Namun tanpa Kamran sadari, selama ia berjalan, Kamran nampak dikawal oleh para binatang penghuni hutan, karena di mata mereka Kamran merupakan sosok yang istimewa, ya karena memang sebelumnya Kamran suka menolong para binatang saat mendapat tugas menjaga Gunung Sadakeling. Cukup lama Kamran berjalan hingga ia pun akhirnya tiba di rumahnya. Kemudian Kamran mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Karena sudah malam dan para penghuni rumah sudah tidur, agak lama Kamran mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Akhirnya ayahnya pun terbangun dan langsung membukakan pintu yang diketuk Kamran sedari tadi. Mendapati Kamran datang dengan pakaian yang lusuh dan wajah serta tubuh yang berbeda. Alangkah terkejutnya sang ayah mendapati anaknya yang kini sudah berada di hadapannya. Sambutan kedua orang tuanya sungguh haru. Wajar saja rupanya Kamran telah pergi selama hampir 1 tahun lamanya. Tak lama kemudian, para sanak saudaranya pun berdatangan dan tak kalah histeris karena melihat kondisi Kamran yang sudah berubah. Setelah itu, Kamran segera membersihkan diri dan memotong jenggotnya yang sudah lebat. Kemudian, Kamran pun langsung beristirahat. Di pagi harinya, seperti orang yang baru dilahirkan kembali, Kamran terlihat berperilaku aneh dan asing pada semua yang berada di hadapannya. Seperti contoh kecil, saat dia ingin memegang gelas yang berisikan teh panas, Kamran seperti bingung cara memegangnya. Belum lagi hal-hal yang lain di mana Kamran melepaskan burung-burung peliharaan miliknya dan milik para saudaranya yang rumahnya tak jauh dari tempat Kamran tinggal. Tepelak, perbuatan Kamran itu dianggap aneh oleh para sanak saudaranya. Hingga pada suatu ketika Kamran tersadar, sejak pertama dia tak melihat sosok kakeknya. Tak pelak, Kamran pun bertanya pada ayahnya, "Pak, ayah Aki kemana? Dari semalam jangan teningali," tanya Kamran. Mendapati pertanyaan itu, raut wajah sang ayah berubah sedih. Ya, karena rupanya sang kakek telah meninggal dunia. Pak Tata menceritakan jika tak lama setelah Kamran tak kembali dari Gunung Sadakeling, kakeknya itu sakit-sakitan. Entahlah, almarhum Aki Toha seperti merasa bersalah karena dia tak bisa menolong Kamran waktu itu. Namun Pak Tata berusaha realistis dan mengutarakan jika meninggal dunianya sang kakek akibat sudah dimakan oleh usia. Mendengar itu, hati Kamran seolah seperti membeku. Wajahnya tertunduk lesu. Walaupun wajahnya tak menampakkan kesedihan, namun air mata seketika mengalir dari matanya. Bagaimana tidak, kakek yang sangat dicintainya itu kini telah tiada. Di siang harinya, Kamran langsung pergi ke makam sang kakek seorang diri. Di situ Kamran duduk bersimpu di depan makamnya dan mendoakan sang kakek. Cukup lama Kamran menghabiskan waktu di tempat itu karena Kamran terngiang akan kenangan-kenangan masa lalu dengan kakeknya yang sangat dicintainya itu. Setelah selesai, Kamran pun beranjak untuk pulang. Namun tak terasa jika hari itu langit berubah mendung. Apakah alam semesta juga merasakan apa yang Kamran rasakan saat itu? Entahlah, yang pasti terdapat bagian di hati Kamran yang hilang. Ya, kehilangan sang kakek rupanya cukup membekas di hati Kamran saat itu. Namun, sesaat ketika Kamran meninggalkan makam Aki Toha, dia merasakan hawa yang berbeda. Di situ, Kamran seperti merasakan kehadiran maung bodas milik sang kakek, dan ternyata benar. Si maung tiba-tiba saja menampakkan wujudnya pada Kamran. Rupanya, selama ini maung bodas menunggu makam Aki Toha. Dia terlihat bersedih karena kini majikannya telah tiada. Akhirnya, Kamran pun mengajaknya untuk ikut bersamanya. Setelah berada di rumah, Kamran banyak merenung. Dia seperti mencoba untuk membiasakan dirinya kembali sebagai seorang manusia biasa, karena memang Kamran selama ini sudah menghabiskan waktu yang cukup lama di alam yang berbeda. Saat malam, Kamran sering terlihat menyendiri. Namun sebenarnya Kamran tak sendiri. Ia selalu didampingi oleh maung bodas.
milik mendiang sang kakek. Tak jarang Kamran sering dihampiri oleh burung-burung liar yang hinggap di tubuhnya ya. Binatang itu tak takut pada Kamran sedikit pun, malahan mereka merasa nyaman ketika berada di dekat Kamran. Setelah seminggu Kamran berada di kampungnya, kini Kamran telah merasa pulih seutuhnya. Dia pun berniat kembali ke Jakarta untuk melihat toko buah yang ditinggalinya selama hampir setahun dan tentunya menemui sang kekasih Erna. Begitu, setelah semua perlengkapannya dikemas, Kamran akan pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor kesayangannya, Honda Grand, yang rupanya masih terlihat baik karena dirawat oleh kedua orang tuanya. Selama dalam perjalanan, Kamran membayangkan bagaimana caranya untuk menemui sang kekasih Erna karena sudah lama dia tak berjumpa dengannya. Apakah Erna masih mengingatnya atau memang Erna telah memiliki pasangan yang baru? Perasaan campur aduk bergejolak dalam hati Kamran akibat memikirkan hal itu. Namun dia berusaha tegar dan ikhlas menerima semuanya. Yang pasti dia ingin merajut kembali kehidupannya. Setelah beberapa jam dilaluinya, akhirnya Kamran tiba di depan toko buahnya. Di situ dia tak melihat banyak perubahan, hanya saja Kamran tak mengenal orang-orang yang bekerja di toko buah miliknya. Kemudian Kamran langsung menemui Harry, adiknya, dan menanyakan tentang keadaan toko selama Kamran tinggalkan. Ya, rupanya Harry lah yang menjalankan toko buah milik Kamran selama Kamran tidak ada. Kala itu Harry sangat bahagia, walaupun sebelumnya dia telah mendapatkan kabar jika Kamran telah kembali dari Gunung Sadakeling. Alhamdulillah, AA udah balik. Harry lega rasanya, ucap Harry penuh haru. Iya Ri, gimana toko? Aman? Tanya Kamran. Aman A, tapi pegawai yang dulu mah pada keluar. Ada yang dapat kerjaan baru, ada juga yang pulang kampung soalnya mau kawin, ungkap Harry pada Kamran. Mendapati itu, Kamran berasa sedih karena para anak buahnya yang keluar, salah satunya adalah Yoel yang kini sudah tak bekerja lagi padanya. Kalau Teh Erna suka telepon gak ke sini? Tanya Kamran lagi. Mendengar itu, Harry pun langsung menghela nafas dan memberitahu mengenai kekasih kakaknya itu. Anu A, kalau Teh Erna mah dulu suka telepon, malahan dia suka ke sini nanyain masalah AA. Tapi ya udah 5 bulan terakhir ini gak ada kabar A, saut Harry. Oh gitu, ya udah tuh gak apa-apa, timpal Kamran. Pada awalnya Kamran ingin segera menelpon Erna, namun Kamran merasa ragu. Kamran takut jika sang kekasih sudah memiliki kekasih yang baru. Dia tak ingin membuat sang kekasih kembali bersedia dengan kehadirannya. Di situ Kamran pun memutuskan untuk tak mengabari Erna jika dirinya telah kembali dari Gunung Sadakeling. Entahlah apa yang merasuki Kamran saat itu sehingga ia memiliki pikiran seperti itu. Namun diam-diam Kamran mengunjungi kediaman Erna pada saat malam hari. Dia memperhatikan sang kekasih dari jauh. Kala itu Erna terlihat baru pulang dari kantornya. Melihat sang pujaan hati dalam keadaan baik-baik saja, Kamran pun merasa lega. Namun Kamran melihat ada sesuatu pada wajah Erna yang membuatnya merasa gundah. Ya, Erna terlihat murung, tak nampak keceriaan pada dirinya. Tapi Kamran tak mempunyai keberanian untuk menghampirinya. Sehabis Kamran melihat Erna dari kejauhan, dia pun langsung pergi begitu saja tanpa menemuinya. Kegiatan itu hampir setiap malam Kamran lakukan. Walaupun tak mempunyai tujuan yang jelas, tetapi hal itu tetap Kamran lakukan hingga pada suatu malam Kamran pun kembali melakukan kegiatan rutinnya, yaitu mendatangi rumah Erna. Karena merasa telat, Kamran pun memacu sepeda motornya dengan agak cepat. Dan ketika sudah mendekati rumah Erna, saat itu Kamran ingin memasuki sebuah tikungan. Namun karena laju motornya agak kencang, Kamran tidak menyadari jika di depannya terdapat mobil yang sedang melaju ke arahnya. Untungnya baik Kamran dan juga mobil tersebut dapat mengerem secara tiba-tiba. Hampir saja keduanya akan beradu banteng. Tayal, pengemudi dari mobil tersebut pun keluar dan akan melabrak Kamran karena sudah mengendarai sepeda motornya secara sembrono. Dengan sorot lampu yang berasal dari mobil tersebut, Kamran terlihat jelas meminta maaf dan menyesal atas keteledorannya. Namun di tengah
Kamran sedang meminta maaf pada pengemudi tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara panggilan yang begitu familiar di telinga Kamran. Ah, Kamran? Ya, rupanya mobil yang menabrak Kamran adalah mobil Erna. Tak ayal, Erna dan Kamran pun seperti membeku seketika. Kedua sejoli itu tidak menyangka jika mereka akan dipertemukan kembali oleh semesta. Erna yang sudah memupuk kerinduannya pada sang kekasih seakan tak percaya akan pemandangan yang dilihatnya malam itu. Ya, sosok yang sangat dirindukannya selama ini kini hadir di hadapannya. Erna pun tak sadar meneteskan air mata kebahagiaan dan langsung berlari ke arah Kamran. Pujaan hatinya, dunia serasa milik mereka berdua. Kamran dan Erna seolah tidak menganggap orang lain yang berada di sana, termasuk supirnya yang kebingungan jika ternyata majikan yang mengenal pemuda yang sedang dimarahinya itu. Erna memeluk Kamran dengan erat, seakan tak akan melepaskannya walau hanya sesaat. Tak ada ucapan yang terlontar dari keduanya. Mereka hanya menikmati saat-saat mereka bisa bersama kembali. Erna nampak menangis untuk menumpahkan rasa rindunya selama ini pada Kamran. Ah, gimana? Ah, sehat? Ah, kapan kembali dari gunung? Ah, nggak apa-apa kan? Ucap Erna dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Alhamdulillah, nggak apa-apa teh, aman, saut Kamran pada sang kekasih. Ngomong-ngomong, teteh mau kemana malam-malam begini? Tanya Kamran. Karena hari ini nggak kerja, karena mau ke apotik beli obat. Teteh lagi sakit? Tanya Kamran cemas. Iya, tapi kayaknya sekarang mah udah sembuh deh, saut Erna sambil mengusap air matanya. Kok bisa cepet sembuhnya? Tanya Kamran lagi kebingungan. Kan udah ada AA, jadinya Erna udah enakan deh. Ucapan Erna yang membuat Kamran salah tingkah setelah Erna menyuruh supirnya yang bernama Pak Tarjo untuk kembali lagi ke rumahnya. Sedangkan Erna memilih bersama Kamran untuk naik motornya. Pak Tarjo, sekarang kembali ke rumah aja ya. Biar saya sama teman saya naik motor aja, ucap Erna. Loh Non, bukannya Non lagi sakit? Nanti kalau orang rumah nanya, saya harus jawab apa Non? Tanya Pak Tarjo yang bingung. Udah, nanti itu urusan saya Pak, saut Erna. Setelahnya, Erna pun meminta Kamran untuk mengajaknya ke sebuah kafe di mana mereka bisa mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Di situ Erna dan Kamran saling bertukar cerita mengenai masa-masa di saat mereka berpisah. Kok aku rusan? Apa nggak pernah makan ya di sana? Tanya Erna cemas. Ya kalau di sana mah nggak pernah ngerasa lapar teh. Gak tahu juga ya. Itu juga kayak nggak ngerasa dingin sama nggak ngerasain kepanasan juga. Pokoknya mah nggak bisa dijelasin sama kata-kata, ujar Kamran menceritakan pengalamannya. Teteh sendiri gimana? Apa teteh baik-baik aja? Tanya Kamran balik. Baik alhamdulillah. Semenjak nggak ada, karena selalu nanyain kabar sama Harry. Tapi pas mama sakit, orang nggak pernah lagi ke toko buah soalnya mama minta Erna jangan nyari lagi. Erna bingung makanya sekarang Erna kalau libur selalu jagain mama, ungkap Erna. Rupanya selama 5 bulan terakhir sang ibu dari Erna jatuh sakit. Namun rasa ketidaksukaannya pada Kamran tidak pernah menghilang sehingga ia menyuruh Erna untuk berhenti mencari dan menunggu Kamran. Alah, mama sakit apa teh? Tanya Kamran cemas. Gak tahu padahal mama sudah dibawa kemana-mana tapi tetap gak sembuh-sembuh. Sekarang mama gak bisa kemana-mana, jalan aja harus dibantu, jelas Erna. Mendengar itu, Kamran pun ikut bersedih atas sakitnya ibunda dari sang kekasih yang bernama Bunilam. Ya, walaupun ibunda dari Erna tidak menyukainya, namun Kamran tak menaruh kebencian sedikit pun pada Bunilam. Tak sengaja, pandangan Kamran tertuju pada bros milik Erna yang terbuat dari perak dan berbentuk kujang. Teh, itu brosnya cakep ya? Teteh beli? Tanya Kamran penasaran. Oh iya, Erna lupa sama kalau Erna dikasih ini sama Aki, jawab Erna yang membuat Kamran terkejut. Aki Aki Toha? Iya Aki Toha. Aki ngasih ini pas Erna mau pulang ke Jakarta dari Garut waktu itu. Nah, Aki itu nyuruh Erna untuk selalu pakai bros ini kalau setiap mau keluar rumah. Ya pada awal-awalnya mah Erna nggak nurutin, tapi pas Aki udah meninggal,
Aki pernah datang ke mimpi Erna buat ngingetin selalu pakai bros ini. Aki bilang kalau bros ini buat jagain Erna seumpama ada hal-hal gaib yang berniat nyelakain Erna. Makanya sampai sekarang Erna pakai. Terus semenjak Erna pakai bros ini perasaan sedih Erna nggak sedikit hilang. Gue tahu kenapa. Erna juga bingung. Jelas Erna yang mengungkapkan jika bros yang dipakainya itu berasal dari mendiang Akitoha. Kamran nampak sedih ketika mengetahui jika sang kakek sangat peduli pada kekasihnya. Ia pun tak tahu harus bagaimana membalasnya karena sang kakek kini telah tiada. Oh iya teh, ada pesan dari bapak sama emak. Katanya makasih pas waktu Aki meninggal teteh ngirimin uang ya. Ngirimnya itu mah kebanyakan teh. Soalnya itu sampai bisa buat 100 harinya Aki. Emangnya teteh ngasih berapa? Tanya Kamran merasa tak enak. Oh itu iya, soalnya Erna gak enak. Erna gak bisa datang ke Garut, makanya Erna titipin ke Heri. Oh iya, gak apa-apa kan Ya gak apa-apa, tapi kan jadi gak enak, ungkap Kamran. Gak enak kenapa? Karena kita juga udah baik sama Erna. Malahan Erna mah udah nganggep kita kakek sendiri, ucap Erna tegas. Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya kedua sejoli itu pun memutuskan untuk mengakhiri pertemuan mereka. Saat itu Kamran berniat mengantarkan sang kekasih ke rumahnya. Kamran lalu memberikan jaketnya untuk dipakai oleh sang kekasih agar Erna tak kedinginan saat di atas motor. Saat di jalan, Erna memukul erat tubuh Kamran sambil mengingat keadaan indah ketika mereka berada di Garut. Kapan Erna diajak ke Garut lagi? Tanya Erna manja. Ya gampang itu mah. Sekarang mah teteh sembuh dulu sama jagain mama ya. Terus berdoa biar mama juga cepat sembuh. Nanti baru kita ke Garut lagi, saut Kamran. Di situ terlihat jelas jika rupanya Kamran juga mengkhawatirkan mengenai kondisi dari Bu Nilam. Sesampainya di rumah Erna pun mengajak Kamran untuk masuk ke dalam rumah. Pada awalnya Kamran sempat menolak karena merasa sudah malam, namun Erna memaksa Kamran untuk tetap masuk. Di dalam rumah, rupanya ayah dan adik Erna belum tertidur. Pak Budi, sang ayah, dan juga Aji, sang adik, terlihat sedang mengobrol di ruang tamu. Melihat kedatangan Kamran, keduanya pun terkejut dan langsung menyambutnya hangat. Memang, jika sebelumnya Pak Budi sangat menyukai sosok Kamran, tak seperti istrinya, sedangkan Aji, ia merasa lega kala mendapati Kamran sudah bisa keluar dari Gunung Sadakeling. Mereka pun langsung bercengkrama sambil bertanya mengenai keadaan antara satu sama lain. Namun Pak Budi tak mengetahui tentang peristiwa Kamran yang terjebak di Gunung Sadakeling, karena baik Erna maupun Aji menyembunyikan hal itu dari sang ayah. Begitu juga dengan Kamran yang tidak menceritakannya. Kamran hanya berkilah jika selama ini dirinya berada di kampung untuk mengurus sawah milik orang tuanya. Di situ Pak Budi berkeluh kesah mengenai penyakit yang kini diderita oleh istrinya Bu Nilam. Sudah banyak usaha yang telah dilakukannya untuk bisa menyembuhkan Bu Nilam. Salah satunya adalah berobat ke luar negeri. Namun keadaan Bu Nilam tak juga membaik, malahan semakin memburuk. Pada awalnya Kamran ingin menjenguknya, namun ia dicegah oleh Erna. Erna berkilah jika sang ibu sedang tidur, padahal Erna belum siap jika Kamran menemui ibunya di malam itu. Akhirnya Kamran pun mengerti akan maksud dari kekasihnya itu. Dia pun mengurungkan niatannya untuk melihat kondisi dari Bu Nilam. Semenjak saat itu, hari-hari Erna pun mulai berubah. Wajahnya tak lagi muram, kini hari-harinya sudah ceria kembali. Itu terbukti saat berada di kantor, Erna langsung menyapa para staf bawahnya, hal yang sudah lama tak Erna lakukan. Gairah Erna dalam bekerja pun telah kembali. Banyak ide-ide inovatif yang kini bermunculan dari dirinya. Akibatnya perusahaan yang dipegang Erna mengalami kemajuan yang cukup signifikan di waktu itu. Hal tersebut pun tercium oleh Pak Budi, sang ayah, sehingga pada saat makan malam di rumahnya, sang ayah pun sempat membicarakannya. Nah, tadi ayah melihat laporan. Ayah terkejut loh. Kok bisa ya perusahaan yang kamu pegang itu dapat pemasukan yang besar? Ungkap Pak Budi pada Erna. Ya Pak,
Itu karena semua programnya berjalan. Kebetulan Erna yang turun langsung dan memodifikasi semua program itu. Saut Erna semangat. Wah, wah, wah. Kamu memang luar biasa, nak. Papa sudah nunggu sejak lama loh kamu semangat seperti ini. Apa ini semua berkat Kamran? Tanya sang ayah yang tiba-tiba membuat Erna tersedak oleh makanannya. Erna terlihat kebingungan oleh pertanyaan ayahnya karena memang sebelumnya sang ayah tak pernah sekalipun ikut campur dalam urusan pribadinya. Maksud papa apa ya? Tanya Erna berusaha tak menjawab pertanyaan dari ayahnya. Erna, papa kan juga pernah muda, nak. Sebenarnya papa sudah tahu kok kalau Kamran itu adalah sosok istimewa buat kamu. Papa nggak masalah kalau kamu punya hubungan sama dia dan selama hubungan itu membuat kamu bahagia dan semangat dalam bekerja. Papa pasti dukung kok, ungkap Pak Budi. Tak ayal, ucapan ayahnya itu membuat Erna seketika lega sekaligus bahagia karena mengetahui jika ayahnya merestui hubungan Erna dengan Kamran. Namun perasaan bahagia Erna terasa sirna ketika sang ibu keadaannya semakin memburuk malam itu. Saat Erna sedang berbicara lewat telepon dengan Kamran, ia dipanggil oleh ayahnya karena sang ibu mengalami kejang-kejang. Tak pelak, Erna pun langsung menghentikan obrolannya dan melihat kondisi dari Bu Nilam. Saat Erna di dalam kamar, dia melihat Bu Nilam sedang mengejang dengan mata melotot ke atas seperti merasakan rasa sakit yang tak terkira. Teplak, semua orang yang berada di dalam kamar langsung panik dan berniat membawa Bu Nilam pergi ke rumah sakit. Namun tiba-tiba saja Bu Nilam mengamuk. Dia meronta-ronta hingga harus dipegangi oleh Pak Budi, Aji dan juga Erna. Tak lama kemudian, dua orang pembantu pun ikut memegangi Bu Nilam yang berusaha terus melepaskan belenggunya. Hampir 1 jam lamanya, suasana rumah Erna berubah menjadi mencekam. Tak ayal, Pak Budi pun menelponi semua dokter kenalannya. Tidak berapa lama, Kamran pun muncul karena mengetahui jika sang ibu dari Erna mengalami kejang-kejang. Kamran lalu memberikan segelas air minum yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa olehnya. Kamran meminta Erna untuk memberikan air minum itu pada sang ibu. Ajaibnya, Bu Nilam yang sedari tadi mengamuk kini mulai tenang dan dapat tidur kembali. Dokter yang tadi ditelepon oleh Pak Budi pun tiba dan langsung memeriksa keadaan dari Bu Nilam. Tapi aneh, saat diperiksa oleh sang dokter, Bu Nilam tampak normal, baik tekanan darah maupun yang lainnya tak ditemukan ada kelainan. Pak Budi, tadi sudah saya periksa keadaan ibu dan semuanya normal. Tekanan darahnya bagus, kolesterol dan lainnya juga normal, ucap sang dokter. Mendengar itu, Pang Budi pun bingung kenapa istrinya tadi mengalami kejang-kejang hingga mengamuk. Taklah, yang pasti sejak diberikan minum oleh air pemberian Kamran, Bu Nilam kini sudah tenang dan tertidur pulas. Setelah dokter yang dipanggil oleh Pak Budi pulang, dia pun langsung mengajak Kamran untuk berbicara mengenai tindakannya tadi. Kamran, Bapak mau tanya, tadi pas ibu dikasih air dari kamu kok ibu langsung tidak mengamuk lagi ya? Sebenarnya air apa ya yang kamu kasih tadi? Tanya Pak Budi yang penasaran. Maaf Pak, itu mah cuma air biasa. Tapi ya udah saya bacain doa. Dulu kata aki saya mah, kalau ada orang yang ngamuk, dikasih aja air doa biar tenang katanya, jawab Kamran. Mendengar hal itu, terlihat jika Pak Budi antara percaya dan tidak percaya, karena wajar saja Pak Budi merupakan orang yang berpikiran realistis. Dia sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Menurutnya, masalah penyakit medislah satu-satunya solusi yang terbaik. Terlepas dari semua itu, kini dia bersyukur jika sang istri sudah tak mengamuk lagi di malam itu. Kemudian diam-diam Kamran seperti menangkap sesuatu yang tak beres pada sosok Bu Nilam. Kamran seperti melihat aura gelap yang selalu mengarungi Bu Nilam. Ya, memang semenjak Kamran kembali dari Gunung Sadakeling, kepekaannya terhadap hal-hal gaib semakin tinggi. Itu terbukti jika Kamran dapat melihat aura gelap yang berada di sekeliling Bu Nilam.
Tak lama kemudian, Kamran meminta izin kepada Pak Budi untuk mendoakan Bu Nilam di dalam kamarnya. Saat itu, Kamran tidak mengatakan jika dia ingin menyembuhkan Bu Nilam karena Kamran takut jika Pak Budi menganggapnya berbeda. Ya, Kamran tak ingin dianggap sebagai orang pintar, apalagi seorang dukun oleh Pak Budi. Pak, mohon maaf, kalau boleh mas saya pengen ngaji di kamar ibu, biar ibu tenang. Ya itu mah kalau boleh, pinta Kamran. Oh ya Meran, doain ya, biar ibu cepat sembuh, saut Pak Budi lemas. Kemudian, dengan ditemani oleh Aji dan Erna, Kamran nampak khusyuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dan setelahnya, Kamran membaca beberapa doa yang dihafalnya. Setelah beberapa jam mereka bertiga berada di dalam kamar Bu Nilam. Akhirnya Kamran, Erna dan Aji pun keluar dari dalam kamar tersebut. Erna terlihat masih tegang karena baru kali ini dia melihat ibunya mengamuk seperti itu. Tak ayal, Kamran pun mencoba menghiburnya. Teh kenapa? Kok sedih begitu? Tanya Kamran. Erna takut, Erna takut mama kenapa-napa. Erna takut kehilangan mama tadi, ucap Erna ketakutan. Insya Allah aman teh, doain aja ya, biar ibunya sembuh, saut Kamran berusaha menenangkan sang kekasih. Makasih ya, udah mau datang. Iya teh, gak apa-apa tuh, yang penting mah ibu sekarang udah tenang, ucap Kamran sambil mengambilkan Erna minum. Terlihat di situ, Kamran sangat memperhatikan Erna dengan mengambilkannya air minum, menarik kursi untuknya, dan hal-hal kecil lainnya yang Kamran lakukan untuk sang kekasih. Rupanya, adegan di mana Kamran berusaha menenangkan Erna dilihat oleh Pak Budi di situ. Pak Budi semakin yakin jika Kamran merupakan sosok lelaki yang cocok untuk mendampingi anak buahnya. Keesokan harinya, entah bagaimana, Bu Nilam seketika terlihat bugar dan sembuh dari penyakitnya. Dia nampak terbangun dari tempat tidurnya dan keluar dari dalam kamarnya. Pak Budi yang sedang berolahraga di taman samping rumahnya langsung dibuat terkejut. Mama sudah sehat, teriak Pak Budi pada istrinya. Iya Pak, Mama tadi pas bangun tidur kok kayaknya ngerasa haus. Nah, pas Mama bangun, rasa lemesnya hilang. Gak tahu ya, Mama juga bingung, ungkap Bu Nilam yang juga terkejut jika dirinya kini sudah merasa sehat. Tak berselang lama, Erna yang ingin berangkat ke kantornya juga dikejutkan oleh kesembuhan sang ibu. Seketika, Erna pun langsung memeluk Bu Nilam. Mama udah sembuh, ucap Erna bahagia. Iya, Mama sudah enakan sayang, saut Bu Nilam. Di situ, Pak Budi pun menceritakan jika semalam Bu Nilam mengalami kejang dan mengamuk. Pak Budi juga mengutarakan jika sesaat Bu Nilam meminum pemberian dari Kamran, Bu Nilam kembali tenang dan tidak mengamuk lagi. Iya mah, semalam itu Mama kejang-kejang terus ngamuk-ngamuk. Cukup lama Mama ngamuk-ngamuknya, sampai-sampai Papa nggak kepikiran mau bawa Mama ke rumah sakit. Tapi untungnya tuh ada Kamran yang datang. Terus ajaibnya, sehabis Mama dikasihkan air dari Kamran, Mama tuh berhenti gak ngamuk lagi. Malahan Mama langsung tidur. Terus lagi Kamran sama Erna sama Aji sempat ngaji dan berdoa ya semalam di kamar Mama. Mungkin kesembuhan Mama dari usaha mereka bertiga mah, ungkap Pak Budi pada sang istri. Mendengar itu, wajah Bu Nilam berubah. Dia tidak menyangka jika orang yang telah menyelamatkannya adalah orang yang paling ia benci selama ini. Bu Erna pun bingung jika sosok Kamran telah muncul kembali setelah lama menghilang. Bu Erna sebenarnya sudah tahu lama jika Erna sangat menyukai Kamran, hingga ia pun menggunakan banyak jasa dari orang-orang pintar yang dikenalnya agar anaknya dapat melupakan Kamran dan mau menerima sosok pria pilihannya. Rupanya Bu Nilam lelah pada perilaku Erna yang selalu saja menolak jika ingin dijodohkan oleh pria pilihan sang ibu. Namun usahanya nampak sia-sia karena perilaku Erna tetap sama dan tidak berubah sama sekali, hingga Bu Nilam pun jatuh sakit. Usahanya tak pernah berhasil. Malahan kini dia bingung harus bagaimana ketika mendapati jika Kamranlah orang yang menyembuhkannya. Saat itu Bu Nilam baru menyadari jika Kamran bukanlah orang biasa. Kemudian Erna mengabari Kamran jika kini ibunya telah sembuh.
Alhamdulillah, Mama sudah sembuh. Ini pasti ya yang nyembuhin Mama. Soalnya habis datang semalam, kok Mama tiba-tiba aja sembuh, ucap Erna lega. Ya bukan atau teh, yang nyembuhin mah Allah. Kita sebagai manusia mah cuma bisa berdoa dan meminta keselamatan darinya, saut Kamran. Sebenarnya di malam saat Kamran berada di kamar Bunilam, Kamran melihat jika Bunilam dikelilingi oleh aura gelap yang membuatnya sakit. Oleh karena itu Kamran segera mengusir segala aura gelap yang selama ini menyelimuti Bunilam. Dan kini Bunilam sudah sembuh dari sakitnya, namun dia tak tahu jika sakitnya itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ya, selama ini Bunilam banyak memakai jasa dari para dukun dan juga orang-orang pintar. Namun yang tidak diketahui olehnya adalah jika Erna memiliki sebuah bros pemberian dari Aki Toha yang menghalangi semua kiriman dari dukun yang dipakai jasanya oleh Bunilam. Hingga kiriman itu pun akhir berbalik menyerang Bunilam sendiri. Untungnya Kamran sempat menyelamatkannya. Sekarang yang Bunilam ketahui sebatas Kamran telah menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya selama ini. Namun apakah hal itu akan membuat sikapnya melunak pada Kamran, atau dia semakin menjadi-jadi untuk memisahkan hubungan Kamran dengan anaknya Erna? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dhani SBR. Dan akhirnya ya Ujang Kamran berhasil kembali lagi setelah, kalau menurut saya sih itu bukan hukuman ya dari si petapa tua penjaga Gunung Sadekling, tapi memang kalau menurut saya tapi ini ya Ujang Kamran ini seperti kayak digembleng ya di Gunung Sadekling itu, untuk kemudian nantinya bisa memberikan sesuatu atau kebaikan untuk masyarakat sekitarnya. Luar biasa sekali. Setelah cukup lama, bahkan ya yang paling menyedihkannya adalah ketika dalam perjalanannya itu Aki Toha, kakek sekaligus guru dari Ujang Kamran, sudah meninggal dunia. Aduh, sedih banget ya. Dan di sini makin seru nih, Maung Bodasnya akhirnya ngikutin Ujang Kamran nih. Jadi pasti tambah keren ya episode-episode selanjutnya. Dan bagaimana akhirnya Erna dan Ujang Kamran menumpahkan rasa rindunya di situ. Dan waduh, Bunilam ya, ibunda daripada Erna yang bener-bener nggak setuju. Dia nggak tahu kenapa ya, nggak suka banget sama Ujang Kamran. Dia nggak setuju sampai menghalalkan semua cara sakit, nah disembuhin sama Ujang Kamran ya. Tapi pinter banget nih si Dhani SBR ini ya. Di endingnya nih kayak maksudnya, apakah Bunilam pada akhir akan merestui perjodohan antara Ujang Kamran dan Erna? Wah, semakin menarik untuk disimak. Buat Mas Dhani SBR, jangan lama-lama dong kelanjutan dari Ujang Kamran, terutama juga untuk warung kopi Bang Doninya ya Mas Dhani ya. Dan terima kasih Mas Dhani atas kisah luar biasanya. Semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang baru bergabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk audio ya, dalam bentuk tulisan juga boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.